Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kemarin kita sudah memasuki pembahasan tentang karakter yang ke-9 dari karakter para calon penghuni surga, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 sampai 71, yang intinya karakter orang yang akan masuk surga adalah mereka yang sering untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya mukmin itu bukanlah orang yang suci dari dosa. Seseorang untuk bisa menyandang label mukmin itu bukan dia itu harus suci dari dosa. Bukan harus tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Karena hal tersebut mungkin atau tidak? Suci dari dosa mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena kita semuanya keturunannya Nabi Adam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunannya Nabi Adam itu banyak dosa. Loh, terus kalau mukmin itu enggak harus suci dari dosa, Ustaz. Terus yang membedakan antara mukmin sama tidak mukmin itu apa? Yang membedakan, kalau mukmin itu melakukan perbuatan dosa, setelah melakukannya dia bersegera untuk bertaubat. Bedanya dengan orang yang tidak beriman, kalau orang tidak beriman melakukan perbuatan dosa, setelah melakukan perbuatan tersebut bukannya bertobat, tapi malah nambah. Ibarat sudah terjerumus kepada kubangan, ora cepet-cepet menyat, malah ngelangi nang kubangan. Maka inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin. Ini isyarat dari Allah bahwasannya kaum mukminin itu punya dosa, makanya disuruh taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang suci dari dosa. Beliau adalah manusia yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Walaupun demikian beliau mencontohkan bagaimana sering-seringnya bertaubat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya dalam sehari aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Pinten? 100. Kulo kali jenengan pinten? Saya tanya, jujur, apakah
setiap hari kita bertobat kepada Allah 1 kali? Kemarin-kemarin rutin nggak kita setiap hari bertobat kepada Allah 1 kali? Amleng. Saya kurangi. Rutin nggak kita bertobat kemarin-kemarin? Dalam 1 minggu 1 kali. Rutin? Alhamdulillah, mending. Tapi masih ada yang diem. Saya kurangi. Rutin nggak kemarin-kemarin kita bertobat sebulan sekali? Rutin? Nambah, alhamdulillah. Saya kurangi lagi. Setahun sepisan lah. Orang ketang. Tobat nggak setahun sepisan? Ya Ramadan lah setelah. Coba kita bedakan, bandingkan antara praktek kita dengan prakteknya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih rahasia dibalik taubatnya Nabi SAW yang begitu banyak dalam 1 hari? Kenapa sih kita itu disuruh sering-sering tobat? Jawabannya, supaya peluang kita untuk husnul khatimah itu besar. Husnul khatimah artinya nopo? Akhir yang baik. Akhir yang baik. Seorang meninggal dalam keadaan baik. Kira-kira kalau misalnya kita itu bertobat setahun sepisan, le tobat pas bulan Ramadan tok, meninggale sedurunge bulan Ramadan alias Sya'ban nggih. Sya'ban nggih? Nggih. Kinten-kinten dosane kathah napa mboten? Jadi tobatnya Ramadan. Bar Ramadan ora tobat nganti pundi? Nganti Ramadan maning. Urung teka Ramadan wis mati. Pripun kinten-kinten? Husnul khotimah napa mboten? Mboten. Ya aku ya karepe meninggale bar tobat Ustaz. Ramadan tobat meninggal. Iya, masalahnya sing ngatur mati apa ora itu bukan kita. Kalau kita yang ngatur mungkin nuwun sewu Pak Malaikat dela lah ngenteni bulan Ramadan lah nyawa tobat disit. Masalahnya yang ngatur kematian itu bukan kita. Yang mengatur kematian adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya bagaimana caranya Ustaz supaya kita itu meninggal pas lagi tobat atau setelah tobat, nggak lama setelah tobat? Tidak ada cara lain kecuali dengan mempersering tobat. Ini cuma hitung-hitungan saja, hitung-hitungan matematis saja. Nabi SAW sehari hitung bertobat berapa kali? 100 kali. Kalau 100 itu kita bagi 24 jam. 100 kita bagi 24 jam. Metune pinten? 14 menit berapalah? Sekitar seperempat jam. Jadi setiap seperempat jam tobat, seperempat jam tobat, seperempat jam tobat, seperempat jam tobat. Kira-kira seperti itulah. Ini ilustrasi saja. Ya, ilustrasi saja. Setiap seperempat jam tobat, seperempat jam tobat. Kira-kira ketika kita habis tobat seperempat jam, belum sampai seperempat jam, baru 10 menit kita dicabut nyawanya oleh Allah. Kira-kira husnul khotimah enggak? Ya insya Allah ada dosa tapi enggak banyak. Karena kita baru saja bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa yang namanya taubat itu enggak usah nunggu tua. Sebagian orang mana sinom taubat. Nom kowe mangsane senang-senang. Nuwun sewu, makanya kalau misalnya kita prosentasekan jamaah sholat subuh di Masjid Agung ini, kalau kita prosentasekan antara yang muda sama yang tua, banyakan yang tua. Ngrasane nek esi nom ku esi suwe golek mati. Nggih napa mboten?
padahal urung mesti kadang-kadang nuwun sewu sing sepuh-sepuh awete pol sing nom-nom pada tabrakan, pada ini, naudzubillahi min dzalik. Makanya yang namanya meninggal dunia itu tidak membedakan antara tua dan muda. Maka pelajaran penting pagi hari ini berkenaan dengan taubat adalah mari kita persering taubat. Mari kita persering taubat agar kita dijemput oleh malaikat pencabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah karena baru saja bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.